Kalau kamu pengen maju dalam hidup, menurut saya ada 5 sifat yang harus kamu bina ya. Ini coba kamu renungkan aja terhadap diri kamu, apakah kamu punya atau enggak, kalau misalnya nggak ada ya kamu bisa coba untuk tumbuhkan. Yang pertama itu adalah sifat cuek. Jadi cuek terhadap argumen yang nggak penting. Tidak semua argumen itu harus kamu ladenin, tidak semua argumen itu harus kamu menangkan. Karena ada yang nggak ada esensinya. Contohnya adalah saya pernah buat satu analogi ya, suami istri lagi jalan di hutan, terus suami lihat ayam, dia bilang kalau itu ayam adalah bebek. Terus istrinya bilang, itu ayam. Suaminya bilang, itu bebek. Berantem sampai seharian. Akhirnya sampai istrinya nangis, suaminya juga nangis, teriak-teriakan. Padahal mereka cuma memperdebatkan ayam dan juga bebek. Kalau misalnya itu ayam juga nggak masalah, kalau itu adalah bebek juga nggak masalah. Yang nggak ada esensinya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kamu coba lebih sadar lagi ya ketika kamu menjalani hidup. Jadi kalau misalnya ada argumen sama orang lain, kamu lihat dulu, ini argumennya penting nggak? Kalau misalnya nggak penting ya udah iyain aja. Karena kamu menang pun juga nggak ada guna. Kamu kalah pun juga nggak ada guna. Ya argumen-argumen yang ada esensinya yang baru kamu ladenin. Karena kalau kamu ladenin semua argumen, waktu kamu habis, energi kamu habis, fokus kamu juga habis. Karena kita tahu ya, waktu itu adalah yang paling berharga. Jadi kamu harus bisa jaga waktu kamu. Dan argumen ini gila ya menggerusnya. Selain waktu itu sampai kepikiran. Kadang kalau misalnya kita debat sama orang tentang sesuatu yang kita anggap mestinya A, orang anggap mestinya B yang nggak ada esensinya, itu bisa kebawa kepikiran berhari-hari yang padahal nggak ada esensinya, nggak penting. Jadi kamu harus belajar untuk cuek. Kemudian cuek itu juga terhadap pencapaian orang lain. Ini penting sekali ya. Jadi kamu harus membandingkan diri kamu dengan diri kamu tahun lalu, bukan dengan orang lain. Walaupun memang ini susah untuk diterapkan, karena kita semua setiap hari itu lengket matanya ke handphone, liatin IG story temen, liatin FYP yang kadang-kadang orang lain tuh memamerkan mereka punya kesuksesan. Jadi jangan sampai kamu membandingkan garis finishnya orang lain dengan garis startnya kamu. Jadi kamu ini kondisinya seperti apa itu beda dengan orang lain yang mungkin ada pencapaian. Misalnya kamu harus nanggung hidupnya ortu, terus ortu juga ada hutang. Terus kamu juga dengan kondisi pendidikan nggak setinggi itu, jadi cari kerjaan juga nggak bisa yang gajinya terlalu tinggi. Kamu bandingkan dengan orang lain yang punya privilege, itu kan nggak pas gitu. Kamu harus bandingkan dengan diri kamu yang tahun lalu. Oke, tahun lalu kamu pendapatan 20 juta. Tahun ini pendapatannya sama atau naik? Kalau naik, ya berarti kamu berhasil. Dari tahun ke tahun, kamu menjadi lebih baik. Fisik juga sama, misalnya tahun lalu kamu jerawatan gitu. Tahun ini sudah nggak jerawatan atau lebih parah, berarti memburuk. Nah, tugasnya kamu adalah setiap tahun kamu bandingkan terhadap diri kamu. Kamu harus cuek dengan pencapaian orang lain. Ya kalau misalnya kamu lihat orang lain ada yang sukses, ya paling tidak kamu jadikan itu inspirasi. Tapi cuek ya, kamu harusnya itu fokus dengan diri kamu sendiri. Ya jadi bukan dengan orang lain. Dan yang paling penting ya menurut saya ya nggak usah liatin sosmed. Kayak misalnya saya pribadi, saya juga sangat membatasi konsumsi sosmed saya. Jadi per hari saya buka handphone berapa lama, dan yang saya follow itu siapa, itu saya benar-benar kontrol. Karena kalau misalnya nggak dikontrol, ya nanti kita ada tendensi ke arah sana, kita melihat orang lain, terus kita minder, kita mikir, wah kayaknya pencapaian kita kurang. Karena dimanapun titik kamu di dalam hidup, kamu punya uang 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, itu pasti ada orang yang ada di atas kamu. Ya misalnya kamu sekarang menikah, belum punya anak, ada orang lain yang punya anak. Kamu punya anak 1, ada orang lain yang punya anak 3. Ya kalau banding-bandingin itu nggak bakal ada selesainya. Jadi kamu harus cuek. Itu sifat yang pertama yang menurut saya penting. Sifat yang kedua adalah tenang. Ini saya sangat setuju ya, banyak sekali orang yang bilang kalau uang itu datang kalau pikiran kamu tenang. Itu sangat benar sekali karena kamu baru bisa berpikir jernih kalau pikiran kamu tenang, mengambil keputusan yang benar. Ini nggak gampang ya, ini harus lewat latihan. Ketika ada problem, kamu harus biasain untuk tenang. Pernah nggak kamu berada di dalam satu situasi yang panik, terus kamu mencoba untuk tenang supaya bisa situasi itu diselesaikan dengan baik? Ya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya belum pernah ya nanti selanjutnya kalau misalnya ada situasi panik, misalnya kamu punya bisnis, amit-amit nih, gudangnya tiba-tiba terbakar. Kan panik. Kalau orang yang sudah biasa tenang pikirannya, dia akan langsung fokus, oke yang bisa dikontrol apa? Oke, ini gimana cara padaminya? Oke, terus karyawan gimana? Oke, stok gimana? Dia akan fokus ke yang dia bisa kontrol dan dia
akan tenang. Ini adalah sesuatu yang dilatihnya menurut saya ya harus lewatin sendiri gitu. Harus pada saat problemnya datang, harus sadar, oke, ini gue harus belajar tenang, ya fokus ke yang bisa dikontrol, yang nggak bisa dikontrol ya udah diemin aja. Nanti ketika kamu bisa tenang, itu enak ya di dalam hidup karena masalah itu selalu ada. Dimanapun kamu di dalam hidup, masalah itu selalu ada. Dan kemudian tenang ini juga dalam konteks dalam mengambil keputusan. Ya saya sudah pernah bilang ya, kalau misalnya kamu lagi seneng banget, atau kamu lagi sedih banget, lagi ada perasaan yang sangat-sangat mendalam, jangan sampai kamu mengambil keputusan di saat itu. Banyak orang yang mengambil keputusan yang salah karena dia mengambilnya ketika dia sangat senang banget. Jadi misalnya, menang lotre atau kamu investasi di saham tiba-tiba kali 5. Uang kamu dari 1 miliar jadi 5 miliar. Di saat itu tiba-tiba ada orang yang mau pinjam duit sama kamu, atau misalnya ada tawaran investasi dari temennya kamu. Kamu harus pastikan pikiran kamu itu tenang, bukan di saat emosionalnya itu lagi tinggi. Ya entah itu lagi seneng banget atau lagi sedih banget karena keputusannya bisa salah. Salah satu teknik yang bisa kamu lakukan adalah kasih jeda harian. Jadi misalnya kamu lagi sedih hari ini, ada satu keputusan yang harus kamu ambil yang penting, kamu kasih jeda 1 hari. Atau kasih jeda 1 minggu. Nggak masalah juga, yang penting ada jedanya. Kenapa? Supaya kamu tenang dulu, baru ngambil keputusannya secara rasional. Ya, ini teknik juga digunakan oleh banyak sekali petinggi perusahaan ya, kayak misalnya CEO perusahaan besar juga gitu. Misalnya, oke Pak, ini kita harus putuskan, kita harus akuisisi perusahaan ini atau kita merger sama perusahaan ini. Dia nggak mungkin ngambil keputusannya langsung on spot. Kecuali udah benar-benar berpengalaman, dia tahu yang dia lakukan ya. Tapi biasanya akan kasih jeda. Oke, kita lihat 1 minggu lagi. Apalagi kalau dia dalam kondisi yang nggak tenang ya, lagi seneng banget atau lagi sedih banget. Kemudian tenang ini juga adalah dalam konteks menghadapi orang. Jadi kalau misalnya dalam hidup itu, dalam karir ataupun dalam bisnis atau apapun yang kamu kerjakan, ujung-ujungnya kamu harus bisa menghandle orang. Ini penting banget ya. Kamu harus bisa tenang apapun kondisinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mancing emosi kamu, ngatain kamu harus bisa di posisi di mana dia ngatain kamu nggak kena efek. Karena kalau misalnya ada orang, misalnya katain kamu dengan kata-kata kasar, terus kamu marah, itu adalah salahnya kamu. Kenapa? Sekarang coba kamu bayangin, misalnya ada orang Rusia, dia pakai kata-kata kasarnya dia ngomong ke kamu. Kamu nggak ngerti kata-katanya. Dia ngomong jorok ke kamu, ngomong kasar, kamu nggak marah. Kenapa? Kamu nggak ngerti kok. Ya kan? Jadi intinya bukan karena orangnya ngomong kata-kata itu. Karena kamu ngerti kata-katanya dan kamu meresapi ke pikiran kamu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong bahasa Indonesia ke kamu, ya ataupun bahasa Inggris ya yang kamu ngerti gitu pakai kata-kata kasar atau buat kamu marah, kamu yang harus punya kontrolnya itu terhadap kamu mau marah atau enggak. Orang-orang biasanya yang udah sampai di puncak pencapaian hidupnya, yang sukses di bidangnya, itu biasanya dia bisa kontrol, dia punya emosi dengan baik ya, dia bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Jadi ini adalah sesuatu yang butuh proses, tapi menurut saya kamu harus belajar untuk tenang dalam menghadapi orang lain. Kemudian sifat yang ketiga, yang penting di dalam hidup menurut saya itu adalah tegas. Nah ini nggak semua orang punya sifat ini ya. Tegas itu nggak gampang. Ya mungkin sekarang kalau saya tanya ke kamu juga bisa langsung bilang kamu nih orangnya tegas atau enggak. Tegas yang pertama dalam konteks mengambil keputusan. Ini saya sama teman-teman saya sering kali bilang kalau tegas itu adalah punya tulang. Jadi orang yang nggak tegas adalah orang yang nggak punya tulang. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan, mau makan A atau makan B, dua-duanya boleh deh. Oke, mau mulai bisnis, modalnya 50 juta atau 100 juta, dua-duanya boleh deh. Bisnis mau ekspansi, mau pinjem uang bank atau investor, dua-duanya boleh deh, nggak ada pendapat. Nanti orang lain yang lebih vokal ketika ngomong, oke kita mau A ya, dia ngikut. Jadi dia punya tulang sendiri ya, nggak ada ketegasan dalam mengambil keputusan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, dia itu akan mencari persetujuan dari orang lain ketika dia mengambil keputusan. Jadi misalnya, oke, dia 100 juta mau mulai bisnis nih. Dia nyari orang-orang, gue mau mulai bisnis nih. Oke nggak ya menurut lo gitu. Nanya orang lain. Begitu orang lain bilang nggak oke, dia mundur. Karena orangnya memang nggak tegas. Nah ini harus kamu latih. Ya ketegasan ini menurut saya juga seperti otot ya, bisa dilatih. Kamu harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Tahu gitu ya kalau misalnya ada pilihan yang diberikan, ya udah kamu harus ada preferensi pribadi. Maunya ini karena ini. Maunya ini karena ini. Karena ini adalah hal yang domino. Kalau kamu terbiasa tegas di hal yang kecil, di hal yang besar dalam hidup, kamu akan tegas dengan baik. Kemudian tegas juga dalam konteks batas pribadi. Jadi
Kalau misalnya kamu nggak tegas dalam keseharian kamu, kamu akan bisa diperalat oleh orang lain. Jangan jadi orang yang nggak enakan. Kalau misalnya ada orang ngajak kamu untuk pergi, keluar gitu ya, makan dan kamu nggak mau, dalam diri kamu ngerasa, aduh males, kayaknya dia mau ngomong-ngomong nggak jelas deh, ngomongin orang, nggak mau deh, ngabisin waktu, gue mau rubah hidup gue. Ya kamu harus biasakan untuk bisa nolak. Kalau misalnya nolaknya nggak bisa langsung secara verbal karena kamu adalah orang yang nggak enakan, ya secara tulisan dulu. Gue pikirin dulu ya, setelah itu secara tertulis balas. Tapi kamu harus latih ini, ketika kamu sudah terbiasa menolak dengan baik, lama-lama untuk hal-hal yang penting di dalam hidup kamu, yang butuh penolakan dari kamu, kamu akan bisa lakukan. Kamu nggak akan diperalat oleh orang lain. Satu contoh yang menarik itu adalah salah satu influencer di Amerika ya, ada satu namanya Alex Hormozi. Saya yakin kalian di sini mungkin juga ada yang follow dia ya. Dia itu ada satu momen di mana dia pergi ke kota lain dan dia punya jadwal itu kosong. 3 hari di kota itu, dia mau jalan-jalan. Ada orang nanyain dia untuk podcast dengan orang tersebut. Ditanya berulang-ulang. Sampai akhirnya orangnya nanya, lu jadwalnya kosong atau enggak? Dia kasih lihat jadwalnya kosong, tapi emang dia nggak mau. Nah dia bilang dia sudah terbiasa untuk say no. Jadi kalau nggak mau ya nggak mau. Nggak usah nggak enakan. Kalau nggak enakan ya dia akhirnya diperalat. Gitu. Jadi kamu harus bisa melatih diri supaya bilang enggak ketika kamu memang benar-benar nggak mau. Biasanya orang-orang yang takut untuk menolak, dia tuh kayak ada perasaan nanti nggak punya temen nih. Kalau misalnya semua ditolakin, nanti orang nggak suka sama dia gitu. Dalam hidup kamu harus paham ya bahwa pasti ada orang yang nggak suka sama kamu. Ya nggak mungkin ada kondisi di mana 100% semua orang suka sama kamu. Kamu harus terbiasa dengan itu. Kalau misalnya ada seseorang jadi teman, kamu tolak, dia marah sama kamu, yaudah dia bukan teman kamu berarti. Bukan benar-benar teman yang kamu butuhkan di dalam hidup kamu. Seharusnya teman yang ketika kamu nolak itu yang benar adalah, ya dia akan oke, oh ya udah dia nolak, dia nggak mau, memang dia orangnya begitu. Nggak masalah, itu baru teman. Jadi kamu harus terbiasa dengan itu. Kemudian sifat keempat yang menurut saya penting dalam hidup itu adalah disiplin. Disiplin itu adalah kunci kemenangan. Banyak orang yang bilang kalau disiplin itu memenjarakan diri karena kita memaksa diri kita melakukan sesuatu yang kita tetapkan. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah kunci dari kemenangan. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah kunci dari kemenangan dalam hidup. Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup di bidang apapun, intinya itu adalah disiplin. Kamu misalnya pengen sehat, ya makan sehat, disiplin. Olahraga, rutin, disiplin. Kamu pengen menumbuhkan uang dalam jangka panjang, disiplin, investasi dengan cara yang benar. Ya kamu harus ngikutin yang kamu sudah tetapkan dari awal. Kamu misalnya pengen menjaga cash flow bisnis supaya sehat, setiap tahun ada dana darurat bisnis, ya kamu harus disiplin untuk alokasi buat dana darurat bisnisnya. Jadi semua bidang kuncinya itu adalah disiplin. Orang-orang yang mentok di bidangnya, jago, sepak bola nomor 1 di dunia, konten kreator nomor 1 di dunia, penyanyi nomor 1 di dunia, semuanya disiplin. Kemudian disiplin ini juga terkait dengan disiplin pada pikiran. Ya, jadi kalau misalnya kamu memang ada goal yang ingin kamu capai dalam hidup, kamu bisa mencapainya lebih cepat kalau kamu bisa disiplin fokus pada goal tersebut, tidak kena distraksi. Jadi kalau misalnya kamu pengen bangun bisnis restoran, baru restorannya jalan 1 bulan, lihat orang lain bikin digital marketing agency, kamu langsung ikut-ikutan. Karena lihat orang lain cuan. Lihat orang lain jadi trader kripto, ya apalagi banyak sekali kan yang kasih lihat di sosial media portfolio mereka sebagai trader yang baik, kamu jadi trader kripto. Itu kamu nggak disiplin, kamu nggak fokus. Nah makanya kamu harus latih pikiran kamu nih disiplin. Udah punya goal, ya udah fokus di sana aja. Kamu harus disiplinin pikiran kamu memang maunya goalnya itu. Dan kemudian dari pikiran ini yang penting juga adalah berpikir positif dan mencari peluang. Jadi positif ini nggak gampang karena banyak sekali orang yang isi pikirannya negatif. Misalnya ada orang tiba-tiba WA kamu bilang, nih gue ada project nih, mau coba lihat nggak presentasinya? Mungkin kita bisa garap bareng. Orang yang negatif langsung bilang, alah ini mau manfaatin gue aja nih. Alah ini dia mau duit gue, dia mau bohongin gue. Padahal belum tentu. Walaupun memang mungkin kamu pernah ada track record ketemu dengan orang yang seperti itu. Tapi tidak semua peluang itu ya semuanya bodong gitu. Ada juga peluang yang benar yang datang ke diri kamu. Jadi kamu harus bisa belajar untuk berpikir positif. Walaupun juga jaga-jaga ya. Jadi kamu lihat presentasinya kalau merasa kayak ini kayak mencurigakan ya udah mundur. Tapi jangan langsung menolak. Karena nanti peluang dalam hidup kamu jadinya tertutup.
Dan biasakan pikiran kamu untuk terus mencari peluang, terutama dalam konteks bisnis. Ini kan saya pernah kasih contoh ya, misalnya kamu sekarang tutup mata, bayangkan semua benda-benda yang warna merah yang ada di dalam ruangan kamu, pasti nggak kepikiran. Tapi ketika kamu buka mata, kamu lihat, oh iya, ini banyak yang warna merah nih. Kamu bisa sebutin satu-satu ketika tutup mata. Kenapa? Karena pikiran kamu fokusnya ke sana. Ya misalnya, sekarang saya bilang kalau kamu nanti pergi ke kantor, naik bus atau mungkin kamu naik ojol atau apapun, kamu coba perhatiin di jalanan, mobil-mobil yang warnanya merah. Kamu nanti pada saat perjalanan ke kantor akan nyadar, iya ada mobil warna merah ya, iya ada mobil warna merah ya. Makanya ada orang-orang yang bilang, kok gua ketika mau beli motor merek ini tiba-tiba di jalanan lihat motor merek ini di mana-mana ya. Itu karena fokus pikirannya di sana. Gitu. Jadi, kamu harus biasakan pikiran kamu untuk disiplin mencari peluang. Supaya fokusnya ya di peluang aja. Jadi, kamu sepanjang hidup akan terus mendapatkan peluang yang ada di sekitar kamu. Kemudian yang penting terkait dengan disiplin ini adalah disiplin dengan goal. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kamu punya goal, kamu jangan lihat kiri kanan lagi. Kamu harus benar-benar goalnya ya itu aja, 5 tahun, 10 tahun sampai benar-benar dicapai. Goalnya jangan dirubah. Yang dirubah adalah cara untuk mencapai goalnya. Kemudian sifat selanjutnya yang penting juga yang akan merubah hidup kamu kalau kamu bisa punya dengan baik itu adalah fokus. Kamu harus bisa fokus pada satu hal. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, jadilah yang terbaik di satu bidang yang kamu rasa memang kamu bisa menjadi terbaik di sana. Kamu renungkan aja. Kalau misalnya kamu belum tahu, kamu coba eksplorasi. Coba fotografi, coba bikin konten, coba mulai bisnis restoran, coba mulai masak, coba nyanyi, cobain semuanya. Ketika kamu menemukan satu yang menurut kamu bisa kamu tajemin dan kamu rasa bisa kamu tahan ini sampai puluhan tahun jadi yang terbaik, fokus di sana. Kalau misalnya kamu nggak percaya bahwa fokus ini akan membawa perubahan yang besar, kamu coba lakukan selama 6 bulan aja. Kamu pilih satu, 6 bulan benar-benar setiap hari kamu alokasikan waktu 2 jam untuk tajemin yang sudah kamu pilih, misalnya membuat konten. Selama 6 bulan kamu hajar benar-benar 180 hari. Kamu lihat di akhir 180 hari itu seperti apa hasilnya? Pasti beda total. Dan kamu bayangkan kalau itu ditarik sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kamu fokus di satu jadi yang terbaik, ya itu kamu akan berubah hidupnya. Dan setiap orang itu punya bidang yang berbeda-beda. Jangan ngikutin orang lain. Kalau orang lain jago trading kripto, trading saham, mungkin kamu punya kemampuan yang dimana bisa menggarap uang yang bisa kamu dalemin, ya bukan di situ. Jadi kamu harus mengeksplorasi, jangan ikut-ikutan orang lain. Dan kamu kalau misalnya mulai terlalu banyak, nggak fokus di satu, energi kamu akan habis. Jarang sekali ada orang yang dia bisa bikin jadi besar kalau dia tuh kepecah fokusnya di awal. Biasanya yang jadi besar di banyak hal, itu dia satunya udah mentok dulu. Jadi kalau kamu pengen misalnya jago bikin konten, ya udah jago bikin konten sampai mentok dulu, baru kamu dalemin yang lain, terserah. Tapi idealnya ya satu aja dulu. Gitu, karena energi terbatas, waktu terbatas, fokus terbatas. Kemudian terkait dengan fokus ini yang penting juga adalah fokus dengan apa yang kamu miliki. Kamu harus ingat ya, kamu harus fokus dengan apa yang kamu miliki. Tanyakan ke diri kamu, dengan apa yang kamu miliki, bagaimana kamu bisa mencapai goalnya kamu. Banyak orang yang kebalik, dia fokusnya ke yang tidak dia miliki. Oh, dia komplain, misalnya mau mulai bisnis, oh nggak bisa, gua kan nggak ada backgroundnya, oh nggak bisa, gua kan nggak ada duitnya. Jadi itu salah. Kamu nggak akan bisa kemana-mana dalam hidup kalau misalnya kamu seperti itu. Kamu harus fokusnya ke yang kamu miliki. Oke, gue punya kenalan yang kira-kira dia punya uang lebih, mungkin jadi investor mau nih. Kalau misalnya mau mulai bisnis, ternyata modalnya nggak cukup. Atau misalnya mau bikin konten, ternyata kamu HP-nya nggak terlalu bagus. Ya udah, pakai aja dulu HP-nya nggak terlalu bagus. Yang penting pelajari cara-caranya. Terus kalau misalnya memang mau latihan dengan HP bagus, bisa pinjam teman dulu. Nanti kumpulin uang, baru beli HP yang lebih bagus. Intinya kamu kepalanya tuh harus benar-benar fokus pada yang kamu miliki, lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki. Ini penting sekali ya, karena kalau misalnya kamu fokusnya di hal yang tidak bisa kamu kontrol, yang tidak kamu miliki dan ngedumel terus, nggak akan ada pencapaian yang kamu dapatkan di dalam hidup kamu. Jadi ini kira-kira adalah 5 sifat yang menurut saya harus dimiliki oleh seseorang untuk maju dalam hidup. Yang pertama adalah cuek, yang kedua adalah tenang, yang ketiga adalah tegas, yang keempat adalah disiplin, kemudian yang kelima adalah fokus. Ini untuk melatih masing-masing dari sifat ini akan butuh waktu. Yang penting kamu catat dulu aja, kamu paham konteksnya apa. Kayak tadi misalnya saya bilang cuek dengan argumen yang gak penting, cuek dengan pencapaian orang lain. Kamu catat dulu, nanti sejalan dengan kamu menjalani hidup, kamu latih sifat ini masing-masing. Karena saya sendiri juga kadang saya masih merefleksikan diri saya terhadap sifat-sifat ini.
Ya yang kita mau nanti kita sudah otomatis punya sifat ini dalam jangka panjang. Sudah menjadi otot yang kuat gitu. Sifat-sifat yang tadi saya jelaskan itu menempel pada diri kita semua. Gitu ya. Jadi selain mencatat, saya harap kamu juga benar-benar mengimplementasi ini dalam hidup kamu karena ini akan merubah hidup kamu. Semoga berguna ya.